Selamat siang, kami dari kelompok 2. Di sini kami membuat tugas sejarah tentang Masjid Raya Batam yang ada di belakang saya masjidnya. Oke, langsung aja kita ke dalam untuk melihat-lihat. Let's go. Jadi, sekarang kami akan menunjukkan tempat-tempat yang ada di Masjid Raya ini. Pertama kita ke tempat air wudhu anak laki-laki dulu. Ya, ayo. Ini dia tempat wudhunya anak laki-laki. Ke tempat wudhu sekaligus toilet perempuan. Adanya ada di situ. Jadi sini toilet dan tempat wudhunya perempuan. Jadi ini tempat wudhunya, terus untuk toiletnya di sini. Akan lanjut ke ruang masjidnya. Oke, ayo ikut kami. Selanjutnya kita akan memasuki ruangan untuk sholat. Di dalam sini ini adalah ruangan sholat untuk pria, dan di samping perbatasan itu yang ada pembatasnya di situ adalah tempat buat perempuan. Tempat untuk imam untuk memimpin jalannya ibadah. Oke, selanjutnya kita akan ke tempat selanjutnya. Oke guys, sekarang kita ke tempat selanjutnya. Di depan masjid terdapat beduk yang berfungsi sebagai penanda sebelum azan. Sekarang kita ke depan. Kita melihat suasana di depan Masjid Raya Batam. Kira-kira sejarah ini latar belakang Masjid Raya ini gimana, Pak? Masjid Raya ini kan mungkin kalau siswa-siswa mungkin udah tahu. Awal berdirinya adalah ini sebenarnya dari proyek dari Otorita Batam. Ya. Kalau sekarang karena dia masih di Masjid Agung. Proyek Masjid Raya ini itu diawali pada tahun 1998. 1998 itu udah mulai awal pendataran masjid. Itu belum diri, baru dalam bentuk pendataran tanah, pengurukan tanah. Dan itu dilanjutkan dengan pembangunan pada tahun itu dulu. Itu jadi pada tahun 2000. Nah, jadinya tahun 2000. Yang diresmikan kalau tidak salah tanggal 21 Januari 2001 kalau nggak salah. Bukan, mohon maaf, tahun 2000 diresmikan tahun 2000 oleh Menteri Agama Tharqa Hasan. Itu kalau nggak salah masa pemerintahan Megawati atau Gus Dur. Itu yang pertama, dengan corak mungkin lebih sistem pembangunannya meniru Joglo atau rumah perairan yang ada di Jawa. Nah, bukan kalau orang Sumatera dan lain biasanya arsiteknya bukan peradaban Arab sama Melayu. Nah, ini tidak, ini ambil dari Joglo, namanya Jawa. Sistem arsitek yang ada dari Jawa Barat, dia yang bikin arsitek Jawa Barat. Itu dengan kapasitas lebih kurang 2.500 ya, untuk penampung jamaah. Pas
utama itu sekitar 2.500 sejarah. Kalau untuk keseluruhan sampai ke pelataran itu sekitar 15.000. Kalau ada yang sana ada. Kalau lebih realnya mungkin ada di kita punya data banyak. Itu kalau dari sejarah itu. Baru yang dan dikelola oleh di bawah yayasan, tidak langsung di bawah UB. Jadi masjid ini diasuh oleh Yayasan Masjid Raya Batam sampai 2018 Agustus. Itu akhir dari Yayasan Masjid Raya Batam. Setelah itu diambil alih oleh pemerintah kota. Setelah Agustus 2018 itu diambil oleh pemerintah kota yang diserahkan dari pemerintah Batam ke pemerintah kota. Itu Agustus 2018. Tanggapan masyarakat tentang berdirinya masjid ini gimana, Pak? Tentu kalau dari segi mana dulu, dari segi sejarah atau dari segi perubahan? Perubahan. Nah, perubahan. Tentu dari segi perubahan memang ada yang namanya pro dan kontra di sejarah. Pasti ada. Yang pertama, kenapa ada yang pro, ada yang kontra? Tentu orang akan melihat sejarah. Sejarah masjid ini berdiri tentu dengan latar belakang agama otoriter. Kalau ada situs sejarah, biasanya kan ada sesuatu yang harus dirawat dengan baik. Biasanya tidak menghilangkan corak utama. Sedangkan yang sekarang pinginnya adalah ada perubahan, termasuk model fisik dan sebagainya, yang tentu tidak akan menjumpai lagi corak yang sudah ada. Nah itu tentu itu biasa. Ada yang pro, ada yang kontra dalam sebuah kebijakan. Nah, itu mungkin itu tanggapan dia, bukan kalau masalah kebijakan itu kan urusan pengurus dan pemerintah kota. Itu tanggapan dari yang kita baca di masyarakat. Ya, baik, cukup demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berdiri ke Masjid Raya Batam. Kesana dulu kita. Oke, sekarang kita melihat pilar atau menara yang ada di bagian halaman raya ini. Oke, kita sudah berada di luar Masjid Raya. Dari sini kita bisa melihat. Dari sini, di arah sini kita dapat melihat di depan sana yaitu gedung DPRD Batam, yang mana berdekatan dengan masjid ini. Dan juga di sebelah sana ada alun-alun Kota Batam. Oke guys, kita sudah kelar untuk bagian pemvideoan dalam dan pembahasan lainnya. Sekian dari kelompok 2 dan terima kasih. Oke. Tutup.